Setelah kembalinya Julian tentu saja membuat keluarganya pasti sangat happy banget di situ nih guys. Dan bahkan di situ Sisi juga senang banget ngelihat Kak Julian yang sudah kembali lagi seperti itu di hadapan Kak Safira juga seperti itu. Dan di situ Julian ya, saking capeknya nih guys ya, dia tertidur dengan sangat pulas sekali. Namun sayangnya dia bermimpi dengan sangat buruk sekali di mana dia itu disiksa, dia disiram air seperti itu dan dia tidak diberi makan selama dia diculik nih guys. Makanya dia kepikiran terus dan kemudian tiba-tiba dia bangun dari mimpinya. Dan kemudian dia itu sangat stres lagi nih guys karena kepikiran terus gitu loh guys, bahkan sampai terbawa mimpi yang membuat dia itu stres. Nah kemudian di situ istrinya Safira melihat sendiri keadaan bahwa Julian itu guys tidak baik-baik saja. Julian itu memang tidak mau tidur lagi nih guys. Karena apa? Dia tidak mau bermimpi lagi seperti itu walaupun Safira menyuruh dia untuk beristirahat namun dia tidak mau nih guys. Dan di situ mamanya juga sangat sedih banget ngelihat ya keadaan anaknya Julian saat ini dengan sangat memprihatinkan sekali seperti itu. Bahkan mimpinya aja itu tentang penculikan dia seperti itu dan Julian menceritakan di mana dia selalu diperlakukan dengan sangat buruk sekali, dia disiram air seperti itu. Dan otomatis mendengar hal tersebut tentu saja Safira keluarganya sangat sedih banget nih guys. Dan di situ Safira tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika saat ini Julian belum kembali seperti itu. Tidak adanya Julian pasti membuat Safira kesepian dan pastinya juga tidak ada orang yang bisa membahagiakan lagi Safira seperti itu. Nah, kemudian di situ nih guys, Julian langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Nah, di situ Safira juga khawatir nih terkait suaminya seperti itu. Nah, di situ Sisi berharap bahwa mamanya segera mengurus tuntas akan hal ini dan melaporkan semua kejadian ini kepada polisi agar diurus secara tuntas seperti itu. Namun sayangnya tidak bisa segera karena apa? Harus ada kehadirannya Julian sebagai saksi pastinya. Seperti itu nih guys. Dan tiba-tiba Sisi langsung pergi karena dia mau ke kampus seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, ada Tante Wulan di mana Tante Wulan itu lagi mencari suaminya Romi. Dia berusaha mencari suaminya itu berada di mana, apakah berada di atas balkon? Dan ternyata dicari nggak ada di situ nih guys. Nah karena nggak ada dia berusaha untuk cari di kamar mandi. Barangkali mungkin dia mandi. Nah setelah dibuka tuh kamar mandinya nggak ada juga. Nah dia berusaha mencari lagi nih. Dia kepikiran mungkin dia berada di depan kali ya. Seperti itu. Nah kemudian dia berusaha ke depan mencarinya. Dan ternyata setelah dia berusaha untuk mencari di depan, ternyata suaminya tidak ada. Nah dia kepikiran nih kira-kira di mana ya dia seperti itu. Apa benar dia bersama dengan Dania lagi ketemuan? Nah dia curiga seperti itu. Pagi-pagi sudah tidak ada dan setelah dicek ternyata dia malah pergi ke taman seperti itu. Nah, kira-kira ketemu dengan Dania bener nggak ya? Makanya di situ dia berusaha untuk mencari tahu sendiri seperti itu nih guys, kebenarannya. Nah, sementara itu nih guys, ada Yuda di mana Yuda ini kepikiran terkait teleponnya dari Rafael. Rafael itu terus tanya-tanya terkait Safira mulu membuat dia itu bosen gitu loh. Padahal jelas-jelas Rafael itu kan punya Mona. Kenapa nggak diurus Mona saja? Dan dia berusaha untuk ngecek lagi nih. Dan ternyata tidak ada pesan ataupun telepon lagi dari Rafael. Namun ya guys ketika dia mengecek-ngecek ternyata di situ ada pesan loh. Ternyata pesan itu dari Mona nih guys. Nah Mona ini memberikan pesan mengirimkan foto gambar handphone nih guys seperti itu. Dan kemudian dia melihat sedikit shock nih guys ya. Dan kemudian di situ ada pesan yang diberikan Mona nih guys terkait handphone tersebut. Bahwasannya yang menyatakan bahwa Mona itu sudah menemukan handphone yang diculik oleh orang seperti itu. Yang mana itu pasti ada kaitannya dengan penculiknya Julian seperti itu nih guys. Mendengar itu semua nih guys, dia kaget, dia khawatir karena Mona tahu siapa penculiknya guys. Dan mendengar itu semua dia berusaha untuk ya menghubungi anak buahnya yang menculik Julian. Namun ternyata tidak bisa guys, karena kedua-duanya tidak bisa dihubungin. Membuat
Yuda sangat khawatir nih guys. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Jika Mona tahu segalanya seperti itu nih guys, otomatis membuat rencananya itu gagal seperti itu nih guys. Rencananya tidak bisa berjalan mulus lagi seperti itu untuk bisa mendapatkan Safira. Nah, otomatis dia harus ngecek sendiri nih apa benar Yuda itu ya terkait Julian itu sudah kembali atau belum di rumahnya seperti itu. Makanya dia harus ngecek nih guys seperti itu untuk memastikan bahwa Julian itu sudah kembali atau bukan. Makanya dia segera menemui Ray anak buahnya tersebut nih guys untuk meminta bantuan kepada Ray agar Ray itu segera ya agar Ray ini segera mencari tahu kebenarannya bahwa Julian itu ya sudah berada di rumah dan selamat atau tidak seperti itu nih guys. Makanya di situ Yuda benar-benar sangat khawatir banget nanti dia nggak bisa dong dapetin Safira lagi nih. Padahal dengan adanya kehilangan Julian itu membuat dia semakin enak dalam mendapatkan Safira. Nah kemudian nih guys akhirnya dia berpikir untuk kembali lagi ke Sisi nih guys karena Sisi jalan satu-satunya sekarang. Namun sayangnya setelah putus dengan Sisi tidak memberikan dampak yang baik nih guys karena dia terlalu cepat memutuskan Sisi tanpa bisa kembali lagi dengan Safira. Nih guys, ini adalah keputusan yang sangat-sangat salah banget dari awal. Kenapa dia terburu-buru seperti itu nih guys? Dan di saat dia mau menghubungi Sisi nih guys, tiba-tiba nih guys, dia mendengar di situ ada suaranya Loli yang memanggil nama mamanya. Nah, kemudian di situ membuat Yuda segera ya menuju ke kamarnya Loli untuk melihat ya kenapa Loli itu teriak-teriak memanggil nama mamahnya nih guys. Dan dia tanya tuh ke Loli kenapa. Dan Loli menjelaskan bahwa dia itu pengen ketemuan dengan mamanya karena mamanya dari tadi tidak ada seperti itu di mana. Nah karena Loli lagi nyari-nyari mamanya, Yuda sendiri juga bingung karena nggak tahu di mana keberadaan mamanya seperti itu. Karena dia main ngilang-ngilang anaknya ditinggal aja seperti itu. Nah padahal di situ ya kan Dania memang sudah janji seharusnya menjaga Loli malah mikirin yang lain niat berbuat jahat yang lain. Ini gimana sih Dania seperti itu yang ada di pikirannya Yuda. Nah Yuda berusaha untuk membujuk Loli nih guys untuk mencari Dania di luar. Mungkin barangkali di depan ada mamanya seperti itu nih guys, makanya dia berusaha untuk menggendong seperti itu nih guys dan dia menuju ke depan untuk mencari di mana keberadaan Dania seperti itu. Dan kemudian nih guys ya, dia berusaha untuk menuju ke depan dan dia juga menanya nih kepada Om Steven nih, kira-kira Om Steven tahu nggak ya di mana keberadaannya Dania? Kemudian tanya tuh ke Steven nih. Kemudian Steven menjelaskan bahwa dari tadi pagi di situ Dania buru-buru mau keluar. Nah setelah mengetahui akan semua itu nih guys, Yuda ini juga kepikiran pergi kemana sih pagi-pagi anaknya main ditinggal begitu saja. Padahal dia sudah janji. Lah kok ditinggal aja. Nah kira-kira mau pergi kemana ditanya tuh kan Steven tahu nggak ya dia. Steven menjelaskan bahwa di situ Dania nggak mungkin ngaku toh dia juga buru-buru. Nah makanya Yuda ini nih guys berusaha untuk bilang kepada Loli untuk tidak kepikiran mamanya seperti itu nih guys. Dan berusaha untuk menelpon dulu nih Dania seperti itu. Dan kemudian setelah dia telepon ternyata tidak diangkat, tidak bisa ditelepon ya Dania. Ini bener-bener Dania itu ya lebih mentingin yang lain, niat berbuat jahat kepada orang lain. Padahal anaknya sendiri itu lagi nyariin dia loh seperti itu nih guys. Dan di situ Yuda kasihan banget guys ngurus anaknya Loli seperti itu sendirian. Nah sementara Dania itu malah pergi menemui Romi. Nah sementara itu juga nih guys ada Tante Wulan, dimana Tante Wulan itu berusaha untuk mengecek sendiri kebenarannya keberadaan suaminya melalui aplikasi yang ia download untuk segera tahu di mana keberadaannya. Apakah benar di situ ya di taman di situ bahwa suaminya ketemuan dengan Dania. Dan di situ nih guys Dania memang sengaja nih guys bertemu dengan Romi nih guys karena dia itu pengen meminta bukti bener gak sih Safira itu sudah celaka, sudah keguguran, bahkan gak bisa punya anak lagi seperti itu nih guys. Nah Romi ini guys mau-mau aja disuruh seperti itu oleh orang yang ia suka yaitu Dania. Padahal Dania itu jelas-jelas tidak akan mungkin pernah mau menikahi Romi seperti itu nih guys.
Di situ, Romi hanya kepikiran tentang bulan madu menikahi Dania saja. Padahal Dania itu hanya mengulur-ngulur waktu saja supaya dia mendapatkan apa yang dia mau nih guys. Dania hanya akan menikahi dia kalau dia bisa memberikan bukti seperti itu. Nah di situ Romi sudah mengatakan bahwa dia sudah mencelakakan Safira dan sudah keguguran. Di samping itu dia juga sudah memberikan obat kimia yang paling manjur sehingga pastinya Safira itu akan bisa punya anak lagi seperti itu nih guys. Namun sayangnya di situ Dania bukan hanya menginginkan hal itu melainkan ingin melenyapkan Safira. Sungguh sangat kejam sekali Dania ini guys. Dia menyuruh Romi untuk melakukan apa yang ia mau demi mencelakakan Safira dan mendapatkan Julian. Wow, bener-bener jahat dia guys. Bener-bener gak punya hati. Nah sementara itu nih guys, ada istrinya Wulan yang lagi nyari-nyariin dia tanpa dia tahu. Nah Romi ini nih guys, mau-maunya aja nih guys, hanya demi bisa menikahi Dania, dia mau rela mendapatkan apapun. Nah terkait bukti, nah sekarang kan Safira sudah tidak dirawat lagi di rumah sakit. Nah, dokter itu kan mengungkapkannya kemarin. Kalau misalkan dari awal kesepakatannya membutuhkan bukti, ya harusnya ngomong dari kemarin, ini di luar lagi seperti itu. Nah, akhirnya di situ Romi agak sedikit geram, marah seperti itu nih guys. Dia sudah menjalankan apa yang dia mau, namun kenapa dia nggak mikirin tentang pernikahan bersama dengan dirinya? Jelas, karena di situ memang Romi hanya dimanfaatkan oleh Dania untuk menjalankan misinya mencelakakan Safira. Dan di situ Dania nggak mau tahu, pokoknya Safira harus mandul seperti itu. Benar-benar jahat guys, ingin mencelakakan Safira, bahkan ingin melenyapkan dia seperti itu nih guys. Romi ini hanya dibutakan cinta dia dengan Dania nih guys, padahal